Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Romo. Baik. Teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya, biar merasa muda semua. Supaya tidak panjang. Ya, baik, Kenalkan Romo. saya Romo Arya Diwanto, saya tinggal di Yogyakarta sekarang ini. Saya sebelumnya tinggal di kota Semarang. Tapi tahun lalu saya pindah ke kota Jogja. Saya tinggal bersama para frater Serikat Yesus yang sedang menempuh masa pendidikan terakhir teologi sebelum mereka nanti tahbiskan imam. Itu di Jogja. Kalau mau ke Jogja, welcome. Banyak tempat yang bisa dikunjungi. Saya bisa menjadi tour guide, malah promosi ya. Tapi sebelum itu mari kita merenungkan dulu ya tema yang mau kita pakai malam ini. Tema yang mau saya tawarkan untuk kita renungkan ya, itu doa yang tak kunjung padam. Kenapa saya ambil tema ini ketika saya ditanya Mbak Jauh Maria itu temanya apa? Terus saya pilih tema ini. Kenapa ya? Karena menurut saya doa itu perjalanan yang begitu dekat dengan kita. Benar ya teman-teman ya? Saya ini bisa membayangkan ya teman-teman. Bangun pagi sudah sembahyang. Betul nggak ya? Atau lupa? Pasti sembahyang, bangun pagi. Entah membaca kitab suci, entah doa Bapa Kami, atau apapun lah. Tanda salib, pokoknya pagi pasti bangun tidur, pasti sembahyang. Bahkan ada yang karena masa pandemik, mulai rajin mengikuti misa online misalnya. Jadi, atau membuka renungan-renungan yang begitu banyak di YouTube atau di Instagram yang kitab suci atau apapun lah. Pasti teman-teman itu akrab dengan itu. Mau makan, sembahyang. Selesai makan, sembahyang. Lalu mau bekerja, ingat sembahyang. Nanti jam 6 pagi ada doa malaikat Tuhan. Kemudian apalagi jam 3 sore ya, itu doa terakhir Angelus. jam 3 sore doa terakhir manilahi toh. Ya. 3 sore. Lalu jam 6 malam, 6 sore Angelus lagi. Mungkin nah malam ini kebetulan nih mungkin bulanan atau mingguan ada doa bersama Satora ini, KKI Satora. Mungkin masih banyak yang ikut kegiatan yang lain. Artinya doa itu begitu dekat dengan kita. Ya, doa mungkin teman-teman tuh punya semboyan ini. Lebih baik menyalakan lilin ya daripada mengutiki kegelapan gitu ya. Daripada mikir yang bikin pusing atau yang lain atau malah bikin gosip atau yang lain lah. Ya, atau kita sibuk dengan kebingungan kita sendiri, lebih baik kita hadir, terlibat baik pribadi maupun secara kelompok, kita itu kemudian berdoa. Entah doa yang sudah dihafal, doa lewat teks, doa bersama dan sebagainya. Itu yang mau saya ajak nih, dan saya mengagumi teman-teman semua pasti tak doanya tak pernah putus untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, benar enggak ya? Untuk anak-anak, untuk pasangan, untuk mereka yang tadi kita lihat intensi doa teman-teman kita yang butuh banyak didoakan, dikuatkan. Jadi doa itu menjadi sesuatu habit, kebiasaan yang baik, yang bagus, yang tumbuh dalam hidup kita. Seperti lilin yang terus menyala di tengah segala tantangan kehidupan kita. Nah, doa. Kalau saya ingat-ingat, sejak saya masih kecil sampai sekarang, itu kalau dihitung-hitung ya hidup kita nggak jauh dari doa ya. Kayaknya nggak pernah lupa lah. Mungkin ada lupa sesuatu, tetapi tetap doa pribadi atau sebelum tidur atau setelah bangun, tidur, atau sebelum makan, pasti selalu ingat Tuhan itu loh. Pasti kita ingat. Bapak Ibu, teman-teman pasti ngalamin itu juga ya. Ada yang lupa doa enggak di sini? Saya yakin nggak ada. Pasti pernah sekali saja dalam 24 jam yang kita miliki satu hari, kita pasti ingat Tuhan. Entah untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi doa macam-macam.
Bahkan jengkel pun doa, Tuhan itu orang itu menjengkelkan. Ya. Saya masih ingat itu ibu saya kalau malam-malam dulu ketika ayah saya masih hidup ya, kalau lagi jengkel itu kalau malam tuh sambil Tuhan beri Bapak kesabaran supaya jangan marah-marah, supaya Bapak tenang. Wah ini sebenarnya doa atau apa nih? Ya, Bapak nggak bisa balas ya, sambil doa masa balas kan nggak mungkin. Tetapi itu menjadi kebiasaan doa bersama di keluarga. Dan ibu saya itu adalah guru doa saya yang utama. Sejak saya mungkin lahir ya, minimal ketika saya sadar, ketika usia-usia 4, saya masih ingat ibu saya itu ngajari saya doa Bapa Kami, pakai lilin gitu ya, di kamar sebelum malam hari gitu. Dulu belum ada listrik ya di kampung, pakai lilin, ada apa teplok itu, terus berdoa, ngajari Bapa Kami, ngajari Salam Maria, dan teman-teman, saya yakin sampai detik ini ya, ibu saya itu pendoa terhebat saya. Sampai saya menjadi imam pun, semakin menjadi imam ibu saya semakin ketar-ketir mungkin ya. Dijaga ya, biar selamat ya anaknya itu ya. Artinya mendoakan terus. Kalau saya pulang ke rumah saya di Tangerang ya di Cimone, saya lihat itu di meja doa ibu saya itu ada foto saya, ada foto kakak-kakak saya. Saya yakin nih ada patung apa? Bunda Maria, Rosario, terus ada Kerahiman Ilahi, macam-macam lah. Udah sepuh ya, sudah tua ya mungkin apa pelayanan yang paling sederhana yang mendoakan istilahnya lah ACB, anak cucu buyut ya, ACB gitu ya. Tuhan, semoga ACB saya baik-baik, anak cucu buyut gitu ya. Itu didoakan. Nah, ibu saya adalah guru doa. Pendoa bagi saya. Saya belajar dari beliau dan saya yakin beliau mendoakan saya sampai detik ini. Setiap hari tak kunjung padam. Bagi saya ini rahmat. Bahwa ada seseorang yang mendoakan saya. Dan saya teringat ketika saya di seminari, ya, di Sonta ya, udah novisiat. Pembimbing saya mengatakan, kamu itu sudah didoakan banyak orang. Kamu sudah didoakan banyak orang. Banyak orang mendoakan pasti. Dengan jalan panggilanmu ini. Sekarang tugasmu mulai juga mendoakan. Berilah setiap hari bunga rohani untuk umat. Mungkin kamu tidak kenal. Yang kenal kamu bisa doakan, yang tidak kenal. Maka lalu ini, Rosario ini teman-teman ya. Ini bukan hanya sekedar butiran, tapi ini ada nama orang gitu ya. Nama orang yang saya ingat setiap kali, satu kali Salam Maria. Seseorang yang saya doakan. Bisa pribadi, person langsung, atau bisa umat umum untuk misalnya paroki ini, ketika saya dulu bertugas untuk guru-guru saya yang ketika saya dulu juga menjadi kepala sekolah misalnya, dan sebagainya. Saya doakan. Frater-frater saya satu-satu saya doakan. Gitu ya. Jadi memberi bunga rohani, ya. Daring ya, tidak luring nih, daring secara virtual ya kepada mereka, tidak berjumpa langsung, tetapi saya yakin ada kontak gitu ya, kontak batin ya. Setiap kali saya berjumpa, karena apa? Saya ingat saya mendoakan dia dalam tanpa saya memberitahu dia ya, tidak perlu diberitahu, tetapi saya mendoakan. Dan saya terkesan kalau teman-teman kenal namanya Romo Almering SC dulu di Arki Solo Surakarta, saya berkunjung ke tempat dia mengatakan, namamu siapa? Oh, saya Frater Arya. Sebentar, kami punya katalog tuh, dia lihat katalog. Oh, kamu masuk Serikat Yesus tuh sejak tahun 92. Berarti setahun kemudian saya mulai mendoakan kamu setiap kamu ulang tahun. Bayangkan itu ya. Orang Yesuit yang tidak saya kenal, karena terlalu jauh ya, senior, tetapi bagi dia tidak penting. Setiap anggota temannya, dia doakan setiap kali. Dalam katalog itu kan ada setiap hari jadwal Yesuit yang ulang tahun pasti ada ya. Nah itu didoakan.
didoakan setiap misa. Teman-teman, ini rahmat yang menjaga dan melindungi kita tanpa kita tahu siapa yang mendoakan itu. Karena itu bagi saya doa, pengalaman saya perjalanan kita itu, doa itu tak kunjung padam. Masalah itu banyak, tetapi ya lebih baik nyalakan lilin lah daripada kita mengutuki masalah itu. Berdoa. Itu poinnya, mengapa saya ingin mengajak teman-teman untuk sungguh bersyukur bahwa Anda punya kelompok, punya komunitas, punya keluarga, punya teman yang saling mendoakan. Ya. Tidak ada berkat yang lebih nikmat ya selain yang lain, bahwa kita itu diingat, ya, diperhatikan. Nah, dalam arti ini bagi saya berdoa itu untuk orang lain ya, itu sama dengan mendengarkan, mencintai, menguatkan, meneguhkan, memeluk teman-teman ini di dalam Tuhan. Jauh di mata, dekat di hati ya. Jauh tapi ada di dalam doa, di dalam Tuhan. Itu yang menggerakkan saya untuk mengajak teman-teman untuk mensyukuri dan terus-menerus tanpa henti bangun kekuatan doa ini untuk tanda kutip ya melawan segala hal yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, yang ingin membuat kita jauh dari sikap human, manusiawi terhadap orang lain. Karena dengan doa kita selalu dijaga, ada penjaga yang melingkupi. Saya banyak pengalaman ya kalau mau cerita ya, dan saya yakin itu buah dari doa. Hidup saya itu mungkin sudah yang kesekian diberi kesempatan oleh Tuhan ya, dengan segala peristiwa. Ya, maut yang dekat di mana saya bisa saja tidak harus ada sekarang ya, karena peristiwa itu. Tetapi Tuhan memberi, dan mungkin itu buah dari doa ibu saya, doa dari teman-teman saya, doa dari siapapun juga ya yang mendoakan kita. Itu bagi saya mendasar. Ya. Dan kita akan bertanya, apa artinya doa seperti itu? Nah, karena itu saya mengajak teman-teman untuk, apakah sudah kelihatan lagi? Iya, kelihatan Romo. Nah, saya mengajak teman-teman untuk melihat sosok yang namanya Rasul Paulus ya. Nah, kenapa saya sangat suka dengan Rasul Paulus ya? Saya selalu diyakinkan ya, karena Paulus ini kan dulunya itu orang ngawur ya, penjahat kelas wahid itu ya. Karena Kristus menyentuh dan mengubahnya, dia punya cara baru memandang setiap peristiwa hidup. Dan karena dia mengalami Kristus bukan secara langsung dari pengalaman seperti Petrus, tetapi Yesus yang sudah bangkit, maka saya selalu percaya kata-katanya. Karena apa? Bagi saya ini pengalaman yang paling dekat dengan kita. Kita kan orang-orang yang nggak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Dan Paulus ini sama dengan kita. Orang cerdas, punya hati kobar semangat, tapi sebelum kenal Yesus itu jahatnya minta ampun. Kita tahu itu ya, sangat jahat ya. Bahkan menganiaya orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan, sampai akhirnya dia bertobat, punya titik balik. Nah, saya pilih dari teks di Efesus ini, karena Efesus itu kota penting ya, teman-teman. Itu kota penting pada masa kekasihan Romawi di tahun sekitar 50-an, 60-an Masehi ya. Ini kota penting. Dan kita tahu Paulus itu, dia itu seorang, ya mengapa di Efesus ya, dia menulis doa ini yang nanti kita akan dengar dari teks Efesus itu, 3 tadi. Dia menulis doa ini, bahkan surat kepada umatnya di Efesus yang dia dirikan, itu di penjara di Roma, saat dia berada di penjara. Betapa dia terus-menerus mau menjadi pewarta iman, menguatkan jemaatnya, menjadi pemersatu jemaatnya, dan menjadi pendoa bagi jemaatnya yang tak pernah padam. Dia berkeliling 16.000 kilometer selama 20 tahun, ya, mewartakan Kristus,
untuk orang-orang non-Yahudi. Dia keliling ke Asia Kecil, Turki, Antioquia, termasuk Efesus, Korintus, Roma, yang pada akhirnya dia meninggal di sana. Nah, Paulus ini betul-betul figur yang bisa kita belajar, sosok pewarta iman, pemersatu jemaat, dan pendoa bagi jemaat. Karena itu saya ingin mengajak kita belajar bersama di sini. Betapa Paulus, orang yang sederhana itu, dengan segala kesulitan yang dihadapi, mengikuti Tuhan, mewartakan, tetapi dia tetap berkobar. Dan di saat sulit berada di penjara, dia berdoa seperti ini. Ini doanya ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kira-kira itu Paulus yang berkobar untuk mendoakan jemaatnya di Efesus. Saya yakin nih, ibu bapak di sini, kalau mendoakan anaknya berkobar juga enggak? Pasti penuh semangat. Supaya apa? Ya, oke, pekerjaan lancar, dapat jodoh baik, ya hidupnya baik. Tetapi seringkali kita berdoa, semoga dia tidak kehilangan iman. Betul nggak ya Bapak Ibu? Teman-teman. Supaya tidak kehilangan kasih Kristus. Supaya dia tetap, kita selalu berharap, kita bahagia dan bangga kalau anak kita itu tetap setia pada iman akan Kristus. Itu kebahagiaan yang luar biasa dari kita. Benar enggak ya? Benar. Meskipun mungkin kadang tidak terjadi demikian, tetapi kita berdoa agar dia tetap memiliki kasih dalam hidupnya, bagi keluarganya sendiri, mandiri, berguna, dan sebagainya. Itu doa yang tak pernah padam dari Anda untuk keluarga, untuk anak-anak. Jangan pernah berhenti itu, sedetik pun untuk mendoakan sampai titik kita katakan, Tuhan selesai, aku siap. Teman-teman yang terkasih, kita bisa belajar dari Paulus yang betul-betul mencintai jemaatnya. Kalau kita berarti ya mencintai keluarga, mencintai komunitas kita, dan berdoa bagi kepentingan banyak orang. Sebagai salah satu aspek penting dari penghayatan iman kita. Itu dari Paulus. Lalu apa artinya? Sebenarnya berdoa itu apa ya? Berdoa itu apa? Semoga masih jalan ini. Nah, saya merefleksikan begini teman-teman. Masih bisa mengikuti ya? Masih jalan ya? Slide-nya masih oke? Oke. Masih Oke, Romo. Romo, masih Romo. Saya merefleksikan sederhana begini. Doa itu berarti kita selalu berada bersama Allah. Anytime, anywhere. Mau bentuk doanya apapun itu. Doa yang hafalan,
doa bersama, meditasi, kontemplasi, apalagi eksamen pemeriksaan batin, membaca kitab suci, Lexio Divina, merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita. Apapun yang kita buat, yang paling penting kita punya kesadaran bahwa kita berada bersama Allah. Suka, duka, gembira, susah, senang, sedih, sehat, sakit. Kita memelihara hidup kita, pikiran kita berada bersama Allah. Artinya, kita selalu membangun relasi. Tanpa relasi, tak terbentuk perjumpaan pengalaman kita dengan Tuhan. Kita berarti mau menyediakan waktu, meluangkan waktu bukan hanya sisa waktu dari yang kita miliki, tetapi waktu yang ada ini memang kita rancang untuk membuat perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai bakti, sebagai penyerahan diri kita, supaya apa? Yang mau kita harapkan apa toh? Ini sebenarnya mau kita harapkan. Harapan buah dari doa. Supaya kita semua punya hikmat, teman-teman. Hikmat itu berarti apa? Roh Kudus. Kan Tuhan pernah bilang, mintalah Roh Kudus. Kalau kita dapat Roh Kudus, Dia akan membimbing kita. Kita akan lebih mudah untuk melihat peristiwa kita. Supaya kita bisa ini ya, memuliakan Allah dengan benar-benar hidup seperti Allah melihat dan memandang. Nah, seringkali kita kan pakai kacamatanya kacamata hitam terus gitu ya. Jadi segala hal realitas itu rasanya gelap terus. Nah, kita mohon hikmat supaya kita bisa memiliki terang cara memandang, cara melihat peristiwa hidup kita ini dengan cara Allah memandang. Cara Allah memandang itu apa? Kasih. Belas kasih. Pikiran kita jernih, hati kita punya welas kasih. Menurut kitab Amsal, bab 31, ayat 15, tangan kita cekatan. Artinya apa? Tangkas. Rela menolong, rela membantu. Doa akhirnya berbuah pada apa? Pada kesalehan sosial. Kesatuan. Komunio, diakonia, pelayanan. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman mengikuti pelayanan Ekaristi, ya mungkin jarang didengar ya. Tetapi ketika persiapan persembahan itu, roti dan anggur ya, seorang imam itu doanya begini ya, saya kasih bocoran nih seorang imam. Terpujilah engkau, kalau ini adalah apa roti gitu ya. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan jerih payah. Jerih payah kita, manusia. Supaya menjadi bagi kami roti kehidupan. Begitupun juga dengan anggur. Anggur, pokok anggur. Dari apa? Dari jerih payah. Kerja keras kita sehari-hari. Itu Ekaristi. Dan di dalam Ekaristi pun ada namanya, kita mohon rahmat Roh Kudus, supaya kita selalu dipersatukan. Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi satu. Karena godaan roh jahat yang paling terbesar bagi hidup kita orang Kristen, orang Katolik, perpecahan. Dan itu nasihat Paulus kepada seluruh jemaat di Korintus, di Efesus, di Filipi, di Galatia, supaya umatnya itu dengan seluruh bakat kemampuan yang Tuhan anugerahkan, jangan sampai terpecah-pecah. Hikmat, wisdom, kebijaksanaan itulah yang kita mohon.
Karena itu, untuk mengakhiri, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya mau mengatakan, ya, akhirnya pengalaman saya nih ya teman-teman, saya kalau berdoa yang tidak pernah saya lupakan doa ini. Dalam bahasa Inggris, grant me, O Lord, to see everything with new eyes. Anugerahkanlah kepadaku ya Tuhan, untuk melihat segala sesuatu dengan mata baru. Karena peristiwa hidup kita setiap hari macam-macam. Aneh-aneh. Ono sing angel, ono sing gampang, wis macam-macam. Ada yang sing jelei, tapi ada macam-macam. Tergantung kita mau pakai kacamatanya buram atau kacamatanya jernih. Kemampuan melihat peristiwa hidup. Kita teruskan berdoa dengan memohon rahmat supaya setiap kali kita berdoa kita beroleh hikmat. Itu cukup bagi kita. Selebihnya Tuhan menolong kita karena kita memiliki Roh Kudus yang dicurahkan, yang menjaga, yang menuntun kita pada kebaikan, kesalehan sosial dalam membantu orang lain maupun menghidupkan komunitas keluarga kita. Mari kita hening sebentar. Silakan kalau nanti ada pertanyaan, waktunya masih cukup, saya kira 5-10 menit kita akan mengakhiri pas pukul 9. Siapa ini hostnya? Pak Gunawan. Baik, terima kasih Romo atas renungannya. Bapak Ibu dipersilakan bila mana ada yang ingin ditanyakan dengan Romo langsung atau melalui chat, dipersilakan. Seperti yang Romo sampaikan, doa itu minta hikmat ya Romo ya. Buahnya. Buahnya ya. Buah. Kalau kita bertekun, kita setia, kita terbuka, ya, kita terbuka. Tapi kita juga harus belajar. Ya, seringkali kan kita hanya tanda kutip nih ya, kalau nggak hati-hati ini ajaran Calvinisme itu materialistis. Jadi diukurnya ini dengan materi. Jadi kalau doa itu berhasil kalau saya punya materi banyak, kalau saya selalu dapat berkat. Padahal kaya, miskin, suka, duka, senang, gembira itu realitas kehidupan. Tinggal bagaimana cara kita memandang setiap peristiwa itu. Nggak ada yang di sini nggak punya kesulitan, bener dah. Pasti punya kesulitan masing-masing. Tetapi kita tidak kehilangan harapan. Nah itu hikmat. Kita tidak pernah kehilangan harapan. Romo, Ya. mestinya itu kalau kalau berdoa itu kan kita misalnya kontemplasi ya Romo ya. Nah, kontemplasi lalu kita untuk kadang-kadang mendengar suara gitu ya Romo ya. Suara tidak audible tetapi ada suara yang kadang-kadang saya dengar gitu. Itu pikiran atau bagaimana ya Romo ya? Suara apa dulu nih? Kadang-kadang Kendaraan, suara bicara, suara apa itu nih? kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Oh ya. Jadi terkadang saya misalnya berkaitan dengan pelayanan, saya memikirkan sesuatu, saya tidak bertanya, tetapi dia seperti mengerti gitu. Terus menjawab kegalauan saya gitu. Tiba-tiba seperti ada suara laki-laki berkata-kata kepada saya, begini, begini, begini gitu. Kata-kata baik, Iya, penunjukan. iya, kata-kata maksudnya memberi saya jalan keluar, kamu nggak usah takut, ini gini biar aku yang mengerjakan buat kamu gitu. Ya. Jadi kadang-kadang saya pikir itu halusinasi saya atau apa, tetapi saya tidak berpikir sih sebenarnya gitu. Gitu, Ya. Romo. Nah, yang penting dilihat buahnya, ujungnya. Kadang ada ujungnya awalnya baik, ya, Oke. tengahnya oke, tapi akhirnya menjauhkan kita dari buah doa. Buah doa itu tadi apa? Kepercayaan iman yang makin kuat, harapan yang makin kokoh,
kasih yang makin nyata, kesabaran dan sebagainya, tidak menjadi individualis, tapi mengerti. Nah, lihat di ujungnya, di buahnya. Oke. Karena setan juga lebih pandai loh. Roh jahat itu lebih pandai juga untuk mengelabui kita, ya toh. Ya. Mengelabui. Nah, karena itu kalau itu baru pengalaman sekali, ya nanti diuji pengalaman doa kontemplasi berikutnya. Apakah masih sama? Diuji lagi berikutnya. Nah, karena itu penting tadi, Tuhan anugerahkanlah kami mata, artinya pikiran jernih, supaya saya bisa itu, bukan menjadi rasional tapi ya, maksud saya tetap dimensi hati yang tergerak atau bisikan pakai nalar yang benar. Ya. Jadi kita kan manusia itu akal, budi, Ya. kebebasan, dan hati nurani, toh. Ya. Manusia punya 3. Nah, kita mengimbangi itu, jadi balancing antara ketiga hal itu. Karena kalau tidak nanti jadi kadrun. Iya, iya. Ya, karena nalarnya nggak jalan. Iya, iya. Tahu ya maksudnya ya. Jadi terlalu dipengaruhi tetapi tidak manusiawi jadinya gitu. Iya. Nah, ini ya, maka harus nalarnya juga harus main gitu. Ya, ya, Romo. Ini ada pertanyaan dari Iya, Romo. Ini ada apa? jadi benar Romo, ketika mama saya meninggal, saya kehilangan pendoa terbaik. Apakah mereka yang sudah meninggal masih bisa menjadi pendoa bagi kita yang masih di dunia? Nah, dalam iman kita, kalau kita mendoakan aku percaya di bagian akhir, kan kita mengungkapkannya. Kebangkitan badan, kehidupan kekal, persekutuan para kehidupan kekal itu ya. Jadi iman kita mengakui bahwa mereka yang sudah meninggal itu bukan dilenyapkan, tetapi diubah hidupnya dalam kehidupan baru. Dan doa-doa kita kepada para kudus kan juga sama. Mereka juga orang-orang yang dikuduskan meskipun bukan dikanonisasi menjadi santo dan santa gitu ya, beato beata. Tapi mereka tetap menjadi pendoa bagi kita. Itulah alasannya mengapa Gereja Katolik selalu mendoakan arwah. Arwah itu dalam bahasa Arab itu jamak loh ya, bukan tunggal. Artinya persekutuan. Persekutuan orang yang sudah damai di hadirat ilahi. Saya yakin dengan iman yang kita selalu doakan, aku percaya itu mereka pendoa bagi kita. Boleh bertanya, Romo? Boleh, Bu Julia. Ya, Romo, saya mau tanya, bukankah arwah itu kalau belum masuk ke surga, misalnya masih di api pencucian gitu, tidak bisa mendoakan kita, karena dia nggak bisa berdoa sendiri, makanya kita yang mendoakan mereka. Ya, betul, kita yang mendoakan, ya, kita yang mendoakan, tapi kan kita tidak pernah tahu kapan ya, itu udah urusan Allah ya. Ya, tapi dalam pola liturgi 740 pada hari ke penuh 3 tahun itu, kita percaya bahwa jiwa-jiwa itu diselamatkan. Lewat doa-doa kita yang tekun ya, untuk mereka. Dengan itu kita yakin, setelah itu mereka disatukan. Apalagi kita selalu mendoakan mereka ya, yang masih di api pencucian itu ya. Tapi tetap, nah kita terbatas ruang dan waktu ya, kita nggak bisa mengukur itu sih. Ini misteri sebenarnya. Syukurlah ini misteri. Kalau ini jelas kita bingung sendiri. Ya, bingung ya. Kalau misteri itu justru menarik ya. Karena misteri itu berarti beyond ya, mengatasi fakta. Jadi kita yakin bahwa setelah sekian tahun kita dalam doa peringatan, ya dalam liturgi peringatan Allah, di hari ke berapa tuh ya, 100 hari dan sebagainya, kita sudah yakin tuh dalam keterangan itu bahwa mereka mengalami rahmat kerahiman Allah justru karena doa kita. Dan sejak itu mereka menjadi pendoa bagi kita. Begitu Ibu. Kalau begitu setelah 100 hari atau 1000 hari, berarti kita nggak usah mendoakan lagi dong, karena mereka kan sudah masuk ke surga. Nah, tadi pengertian doa itu kan bersama Allah. Allah kan juga sudah di surga. Ya, kita kan selalu berdoa pada Allah, loh. Berdialog. Doa itu
Sebenarnya dimensinya bukan hanya kita mohon, tapi kita juga mendengarkan. Tadi ya, bisikan, mendengarkan. Ada masalah kita dengarkan, tiba-tiba kok, ini contoh ya, ketika ada masalah, kita berdoa, kok tiba-tiba saya teringat ayah saya yang sudah meninggal, saya ingat kata-kata dia, Ari, jangan pernah merepotkan pimpinanmu. Itu terngiang-ngiang tuh di telinga saya. Meskipun itu sudah dikatakan lama sebelum dia meninggal, ya, tapi ketika saya dalam kesulitan, dengan mungkin ada macam-macam pertanyaan, saya merenung, kok saya teringat ya kata-kata ayah saya. Nah, mungkin itu saya percaya loh ayah saya membisikkan. Nah, wes ora usah dipikir sing angel-angel, sing susah-susah. Wis manuto wae karo pimpinanmu, wis aman, selamat kowe iki. Gitu ya. Seakan-akan gitu loh, Bu. Nah, itu maka kita perlu berdialog, berdoa. Tetap mendoakan supaya ada komunikasi, jangan diberhentikan. Tetap ada relasi dengan mereka yang Yesus kan juga sudah bangkit toh. Kenapa kita berdoa? Supaya relasinya ada. Saya menyampaikan sesuatu, Yesus mungkin lewat macam-macam cara ketika kita membaca teks kitab suci, setiap kali aku berdoa untukmu dengan sukacita. Betapa kata-kata ini kok menyentuh saya ya. Nah, itu roh bekerja. Kira-kira gitu, Bu. Jadi tetap doakan saja, jangan pernah berhenti. Tak kunjung padam ya. Oke, terima kasih Romo. Yang raise hand siapa tadi? Ibu Dona tadi resen. Oh, silakan. Malam Romo. Malam, Romo, Bu. saya mau tanya, menyambung dari pertanyaan Ibu tadi, kalau kita mendoakan arwah, tidak menyebut namanya, tapi kita berdoa untuk semua arwah, tanpa terkecuali yang juga tidak bisa kami jangkau gitu. Apakah itu udah bisa menjangkau arwah-arwah yang kita doakan ya Romo ya? Itu aja pertanyaan saya Romo. Makasih. Ya, kita kan terbatas ya, Bu ya. Kita terbatas, tapi Allah itu kan tak terbatas. Nah, kita percaya pada Allah yang tak terbatas. Karena kita terbatas. Saya tidak kenal siapa mendoakan Tuhan. Mungkin ada orang ya saya tidak kenal siapa. Tapi Engkau lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka. Tetapi dengan kita berdoa seperti ini, sebenarnya efeknya pada kita apa? Efeknya pada kita itu menjadi ini loh. Menjadi orang yang welas asih itu loh hati kita. Buahnya itu loh. Menjadi peka. Ya. Jadi dengan kita mendoakan orang lain, kadang nggak kenal itu. Ya itu urusan Tuhan toh. Selanjutnya kan bukan urusan kita. Berkat itu. Tetapi dampaknya bagi saya ini, bagi saya sendiri, saya menjadi orang yang welas asih. Itu buahnya untuk saya. Saya menjadi peka. Ya, kadang ya Bapak Ibu ya, kalau kita begitu akrab dengan misteri doa ini, kadang kita ketemu orang, kita melihat tatap wajahnya ngomong, kita kadang punya getaran. Nah, saya perlu mendoakan orang ini. Saya nggak tahu apa ya, tapi feeling saya muncul nih, saya perlu mendoakan orang ini. Tuhan berkati dia apa yang dia butuhkan, kalau lebih tahu. Kalau kayak imam ya saya bisa memberi berkat ya, langsung. Kamu berdoalah, tapi saya hanya menjadi sarana. Kita itu hanya sarana. Kita bukan yang hero-nya bukan kita ya. Hero-nya Yesus Kristus itu ya, Tuhan kita. Tetapi tadi buahnya untuk kita tuh, kita punya cara Allah memandang, melihat orang lain itu dengan welas asih. Bagi saya itu yang penting. Positive thinking kalau bahasa psikologi modern ya. Positive thinking, tidak overthinking. Ya, anak muda kan bilang overthinking, oh mikirnya macam-macam, padahal belum tentu itu terjadi. Tapi berpikir jernih, hati welas asih. Kira-kira begitu Ibu, yang saya bisa tanggapi. Oke Romo, makasih. Selanjutnya Romo,
Yes. Bagaimana Romo memberikan semangat untuk terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam kondisi yang sedang terjatuh dan mungkin sangat-sangat sulit bagi mereka yang sedang berjuang dengan kesusahan yang sedang dialami. Nah, pertama, pengandaiannya. Kita kenal orang itu ya. Kita kenal dulu, maksudnya kita bisa bantu. Kalau kita kenal orang itu dan dia dalam kesusahan misalnya, ya kesulitan ekonomi, orang yang dicintai meninggal, tidak perlu banyak kata-kata. Katakan, aku mendoakan kau. Tidak perlu dinasihati dulu orang-orang seperti itu. Tapi mereka tahu bahwa saya hadir dengan tulus. Itu aja. Dia merasa bahwa dia ada teman yang hadir menemani, mendoakan atau menemani, mungkin nggak bisa bantu banyak, tetapi mengerti, mencoba mengerti apa yang dialami. Belum tentu ada solusi. Saya mengalami, yang penting hadir. Saya nggak bisa buat apa-apa, Tuhan saya nggak tahu buat apa. Bantu saya, bantu dia. Tetapi saya tulus mau hadir. Present, kehadiran. Itu Kristus itu. Allah Putra mau turun ke dunia. Hadir. The Lord be with you. Tuhan bersamamu. Tuhan beserta. Dan ketika Tuhan naik ke surga, dia mengatakan apa? Aku akan menyertaimu. Sampai akhir zaman. Present kehadiran. Itu langkah pertama. Selebihnya, ya lihat konteksnya, lihat persoalannya, atau Bu. Kan kita macam-macam ya. Tapi prinsip umumnya kalau saya, ya doa itu tadi berada bersama, hadir bersama yang menderita. Bapak Ibu tahu Romo Mangunwijoyo ketika membela orang-orang Kedung Ombo itu tahun 9 berapa ya? Puluhan ya mungkin ya. Ya itu kan pasti kalah loh. Perjuangannya itu pasti kalah. Lalu Romo Mangunwijoyo bilangnya, saya tahu itu pasti kalah. Tapi yang paling hadir orang-orang yang korban itu sadar bahwa ada seorang imam, wakil gereja hadir di situ. Membela, berjuang, kalah tidak apa-apa. Tapi hadir, berada bersama saat menderita. Nah, itu sebetulnya kuncinya sih itu. Selebihnya saya tidak tahu harus bantu apa tergantung solusi dari persoalan. Tapi saya prinsipnya jadilah teman dia dengan tulus. Itu saja. Baik Romo. Jadi kehadiran itu penting ya Romo ya. Yes. Present. Kehadiran bersama dengan orang yang menderita. Begitu ya Romo ya. Kadang kita nggak punya solusinya. Iya. Bagi dia cukup bahwa saya ada teman. Iya, karena kita juga tidak tahu harus bagaimana. Semua diserahkan kepada Tuhan ya Romo ya. Ya, pasti ada solusinya nanti sambil jalan. Iya, betul. Karena kan waktunya Tuhan kita tidak pernah tahu. Yang penting ketika teman kita menangis, kita ada bersama dengan dia. Nah, ada peribahasa langkah 1000 dimulai dengan langkah pertama. Pertama. Nah, langkah Ya. pertama itu present, hadir. Wah, ini menambah pengertian saya juga nih Romo. Jadi ketika orang menderita, yang penting saya harus hadir di sana. Kita harus hadir di sana. Mengerti penderitaan dia, bersama-sama merasakan, memberi support. Ya. Baik Romo, saya teruskan. Ini ada pertanyaan ini, saya juga kurang paham spesifiknya. Romo, kalau doa hening gimana ya? Gitu. Doa hening itu bisa macam-macam caranya ya. Untuk membantu keheningan, kita ada macam-macam metode. Yang biasa saya pakai itu metode Anthony de Mello. Kalau pernah kenal, Romo Anthony de Mello. Doa hening. Jadi latihan pernapasan dulu. Mensyukuri bahwa kita punya nafas itu yang kita hirup,
kita keluarkan. Itu nama-nama hening. Ya, hening. Bukan, hening itu bukan kosong ya. Lain, kosong itu bahaya, nanti diisi yang lain bahaya ya. Tapi kalau kosong itu bisa diisi yang lain bahaya, kesurupan itu. Ya. Tapi sadar, hening itu apa namanya, awareness itu loh, awareness itu sadar. Ya, hening tapi sadar. Maka latihan pernapasan itu misalnya. Ada lagi latihan dengan hearing, mendengar, listening. Ya, mendengarkan suara jauh, suara dekat, suara besar, kecil, suara lama-lama hening. Sadar, aware. Ada juga latihan indera itu membaui, kok bau sate. Ternyata dekat dapur ya itu mas. Ya, berarti ya, macam-macam. Jadi latihan itu alam dingin, merasakan dingin, dingin sekali ya. Jangan dilawan tapi dialami. Nanti kita akan ingat ternyata kita hangat sendiri ya. Merasa panas, jangan dilawan, rasakan panas itu. Lama-lama kita adem sendiri. Nah banyak hal. Itu cara latihan hening. Atau juga hening, salah satunya kalau teman-teman pernah buat doa Maranatha atau Yesus itu. Yesus. 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 Terus diucapkan. Nah, itu juga bisa. Intinya doa hening adalah awareness, doa melatih kesadaran. Baik, Romo, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, Romo, dibatasi yang terakhir. Romo, bolehkah setiap hari doa kita itu lagi, tidak berubah-ubah kalimatnya? Boleh. Yang penting setia ya, dan percaya bahwa kata-kata itu punya daya, punya bobot gitu. Seperti Bapak kami kan setiap hari. Masalahnya kan kadang kita pokoknya yes mengucap aja Bapak kami ada di surga, tapi tidak dihayati. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi dihayati. Jadi boleh, sangat boleh. Oke. Terakhir, Romo, kalau kita berdevosi kepada santo atau santa para kudus di surga, apakah boleh didaraskan setiap hari tanpa hentinya, atau sebaiknya ada jeda, agar tidak mengalami kegemukan rohani dalam aktivitas kita? Nah, makanya tadi buahnya ya, karena bisa saja loh kita doa terus begitu, tapi kita akhirnya melupakan tanggung jawab sosial kita. Maka doa tak kunjung padam, ya itu bukan berarti setiap detik, tetapi kita mengatur waktu selama 1 hari ini, tetap memelihara relasi, mengatur, dan kita bisa menilai, ya. Karena kita hidup di dalam perutusan ya. Perutusan kita itu ya sebagai bapak keluarga, ibu keluarga, ya sebagai tanggung jawab di pekerjaan dan sebagainya. Itu tetap harus kita jalankan. Jangan sampai ya doa mengganggu atau pekerjaan balancing, mengatur hidup sedemikian rupa supaya balance. Belajar saja dari tubuh. Coba tubuh kita nggak balance, ke belakang terus ini, kacau kita sehari ini. Ya, kalau kita balance itu bisa kita atur gitu. Ya. Makan juga kan kita mengatur, nggak mungkin kita makan terus ya toh. Bisa kebelebekan perut kita, berontak tubuh kita. Ya. Makan pagi ada jarak jedanya, siang apa agak sore makan apa dan sebagainya. Kalau tidak sehat. Maka doa yang sehat pun sebenarnya adalah yang dimaksud tak kunjung padam adalah doa tadi berada bersama Allah dalam setiap aktivitas. Bukan berarti lalu berdoa tidak. Aktivitas saya melayani suami, melayani istri, melayani anak, ini adalah ungkapan doa. Lakukanlah segala tindakanmu, segala akibatmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan.
aku lakukan semua ini. Bukan berarti harus berdoa khusus dia. Lalu bekerjalah dengan baik. Hasilkan dengan sebaik mungkin. Jadi berbuah dalam hasil yang baik. Tidak pernah setengah-setengah gitu. Saya kira itu nanti balancing ya. Jadi intinya balancing. Saya kira cukup ya. Romo, Ya. saya boleh mendapatkan materi dari Romo hari ini. Oh, nanti itu Bu Maria bisa share. Mbak Maria. Ya, Ya Ibu, nanti terima kasih Bu saya Maria. nanti saya kirim lewat WA ya. Ya, makasih. Ya Bu. Selamat malam Romo. Selamat malam Bu Mailani. Baik Romo, terima kasih untuk renungannya. Kita harus terpaksa berhenti karena waktu sudah malam, juga Romo ada kegiatan lain. Jadi kita lanjutkan dengan Elita, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman semua, Romo, tadi kita sudah bahas tentang doa, bahwa ada satu sobat kita yang selalu setia, itu Yesus. Ada satu sobatku. Dia selalu menemani kita di dalam doa. Dan setiap saat hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tahu ada satu sobat kita yang selalu setia, yang selalu menemani kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kapan? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat malam, terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata baru. Untuk memilah-milah dan memilih mana yang berasal darimu dan mana yang bukan. Untuk memperoleh hikmat dan mengakui bahwa banyak rahmat berasal darimu.
dan berani mengkomunikasikan semua itu lewat pelayanan kami sehari-hari bagi keluarga, komunitas, pekerjaan, maupun pelayanan amal kasih kami. Semoga dengan demikian Engkau makin dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaan baik kami sebagai buah dari dialog kebersamaan doa kami dengan anugerahkanlah kami Roh Kudus agar kami selalu mampu berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, pelayanan kita, mereka yang kita doakan pada kesempatan malam ini disembuhkan, dikuatkan dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Mohon izin.